Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Yehezkiel pasal 43. Lalu dibawanya aku ke pintu gerbang, yaitu pintu gerbang yang menghadap ke sebelah timur. Sungguh, kemuliaan Allah Israel datang dari sebelah timur, dan terdengarlah suara seperti suara air terjun yang menderu, dan bumi bersinar karena kemuliaannya. Yang kelihatan kepadaku itu adalah seperti yang kelihatan kepadaku ketika ia datang untuk memusnahkan kota itu, dan seperti yang kelihatan kepadaku di tepi sungai Kebar. Maka aku sembah sujud. Sedang kemuliaan Tuhan masuk di dalam bait suci melalui pintu gerbang yang menghadap ke sebelah timur. Roh itu mengangkat aku dan membawa aku ke pelataran dalam. Sungguh, bait suci itu penuh kemuliaan Tuhan. Lalu aku mendengar Dia berfirman kepadaku dari dalam bait suci itu. Orang yang mengukur bait suci itu berdiri di sampingku, dan ia berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, inilah tempat tahtaku dan inilah tempat tapak kakiku. Disinilah aku akan diam di tengah-tengah orang Israel untuk selama-lamanya. Dan kaum Israel tidak lagi akan menajiskan namaku yang kudus, baik mereka maupun raja-raja mereka, dengan persundalan mereka atau dengan mayat raja-raja mereka yang sudah mati. Juga tidak dengan meletakkan ambang pintu mereka dekat ambang pintuku, atau mendirikan tiang-tiang pintu mereka dekat tiang-tiang pintuku, sehingga hanya dinding yang memisahkan aku dari mereka. Mereka menajiskan namaku yang kudus dengan perbuatan-perbuatan mereka yang keji. Maka dari itu aku menghabiskan mereka dalam amarahku. Sekarang mereka akan menjauhkan ketidaksetiaan mereka dan mayat raja-raja mereka daripadaku, dan aku akan diam di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Maka engkau, hai anak manusia, terangkanlah kepada kaum Israel tentang bait suci ini, agar mereka menjadi malu melihat kesalahan-kesalahan mereka, juga bagaimana bait suci itu kelihatan dan rancangannya. Dan kalau mereka merasa malu melihat segala sesuatu yang dilakukan mereka, gambarlah bait suci itu, bagian-bagiannya, pintu-pintu keluar dan pintu-pintu masuknya, dan seluruh bagannya. Beritahukanlah kepada mereka segala peraturannya dan hukumnya, dan tuliskanlah itu di hadapan mereka, agar mereka melakukan dengan setia segala hukumnya dan peraturannya. Inilah ketentuan mengenai bait suci itu. Seluruh daerah yang di puncak gunung itu adalah maha kudus. Sungguh, inilah ketentuan mengenai bait suci itu. Inilah ukuran-ukuran mezbah itu dalam hasta,
yaitu hasta yang setapak tangan lebih panjang dari hasta biasa. Paritnya adalah 1 hasta dalamnya dan 1 hasta lebarnya, dan sekeliling parit itu ada tepi yang tingginya 1 jengkal. Dan inilah tinggi mezbah itu. Dari parit yang di dalam tanah sampai jalur keliling yang terbawah adalah 2 hasta, dan lebar jalur keliling itu adalah 1 hasta. Tempat perapian itu panjangnya 12 hasta dan lebarnya 12 hasta, jadi 4 persegi. Jalur yang mengelilingi perapian itu panjangnya 14 hasta dan lebarnya 14 hasta, jadi 4 persegi juga. Sekeliling mezbah itu ada parit yang 1 hasta lebarnya, dan sekeliling parit itu ada tepinya yang 1/2 hasta lebarnya. Tangga mezbah itu adalah sebelah timur. Lalu ia berfirman kepadaku, Hai anak manusia, beginilah firman Tuhan Allah. Beginilah peraturan mengenai mezbah itu. Ketika sudah selesai dibuat dan hendak mempersembahkan korban bakaran di atasnya dan menyiramkan darah padanya, berikanlah kepada imam-imam orang Lewi dari keturunan Zadok seekor lembu jantan muda untuk korban penghapus dosa. Sebab merekalah yang boleh mendekat kepadaku untuk menyelenggarakan kebaktian. Demikianlah firman Tuhan Allah. Dan ambillah sedikit dari darah itu, dan bubuhlah itu pada 4 tanduk mezbah itu, dan pada 4 sudut jalur keliling itu, dan pada tepinya sekeliling. Dengan demikian, engkau menyucikan mezbah itu, dan mengadakan pendamaian baginya. Ambillah lembu jantan untuk korban penghapus dosa itu, dan orang harus membakarnya di tempat yang sudah ditentukan sekitar bait suci, di luar tempat kudus. Pada hari kedua engkau harus mempersembahkan seekor kambing jantan yang tidak bercela sebagai korban penghapus dosa. Dan orang harus menyucikan mezbah itu seperti sudah disucikan dengan lembu jantan. Sesudah upacara penyucian itu engkau selesaikan, engkau harus mempersembahkan seekor lembu jantan muda yang tidak bercela dan seekor domba jantan dari antara domba-domba yang tidak bercela. Engkau harus membawanya ke hadapan Tuhan, dan imam-imam harus menaburkan garam ke atasnya dan mempersembahkannya sebagai korban bakaran bagi Tuhan. Selama 7 hari engkau harus mengolah setiap hari seekor kambing sebagai korban penghapus dosa. Harus diolah juga seekor lembu jantan muda dan domba jantan dari antara domba-domba yang tidak bercela. 7 hari lamanya mereka harus mengadakan pendamaian bagi mezbah itu serta mentahirkannya, dan dengan demikian mentahbiskan mezbah itu. Sesudah hari-hari itu berakhir, maka pada hari ke-8 dan seterusnya, imam-imam akan mengolah korban-korban bakaranmu
dan korban-korban keselamatanmu di atas mezbah itu, dan aku akan berkenan kepada kamu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Renungan dari Yeskiel 43 1-27. Yeskiel 43 memberikan gambaran pengharapan luar biasa. Allah tidak hanya mengampuni, tetapi ia rindu tinggal kembali di tengah umatnya. Gambaran kemuliaan Allah yang mengisi bait suci mengingatkan kita bahwa Allah menginginkan hati kita, baitnya sekarang, untuk dipenuhi oleh kemuliaannya juga. Namun sebelum Allah berdiam ada syarat pertobatan dan penyucian. Allah menginginkan kita meninggalkan dosa-dosa lama kita. Seperti Israel harus meninggalkan ketidaksetiaan dan kenajisan. Penyucian mezbah dan korban-korban yang dipersembahkan menggambarkan perlunya pengorbanan yang lebih besar. Yesus Kristus yang sekali untuk selamanya menjadi korban perdamaian bagi dosa kita. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.